Hang on, buddy, I'm coming down. Berlatar pada tahun 2007 ketika konflik Irak-Amerika untuk sementara berhasil dimenangkan oleh negara adidaya setelah kematian sang pemimpin pemberani yang sangat terhormat, yaitu Bapak almarhum Saddam Hussein, yang mana tepat di saat bersamaan dua orang tentara bernama Matthew sang sniper dan Isaac sang spotter atau orang yang bertugas untuk menghitung kecepatan angin, arah angin, dan jarak tembak masih terjebak di zona merah PUBG tanpa tahu bahwa perang telah berakhir. Hit and run. Whoever it was, they're gone. We got no movement, not a sign of a shadow. There's nobody f***ing out there, man. Selama kurang lebih 20 jam mereka berada di posisi nyumput di antara reruyukan, memantau sebuah lokasi dengan tembok runtuh yang di situ terdapat 8 jasad manusia yang disinyalir menjadi korban penembakan oleh seorang sniper misterius legenda bernama Juba, yang dari usut punya usut dan mitos yang beredar, Juba merupakan sniper terbaik asal Irak, pernah membunuh sekitar 75 tentara Amerika dalam satu waktu tanpa ketahuan di mana posisinya. 6 construction guys on that pipeline. 2 men, security escort. I just took him out pretty fucking fast. I think I'm fucking headshots too. Unless he's a pro. A Haji. Oh, all right. We're dealing with Juba now? Might be. Merasa bosan dan cangkel terus ngadapang selama 20 jam tanpa henti, Matthew si sniper pun memutuskan untuk bangun dari posisi sembunyinya, kemudian berjalan ke arah lokasi tembok untuk memeriksa setiap jasad yang ada di sana. I'm not f***ing sitting here dancing around your super theories that are f***ing super snipers down there, bro. My balls have melted into one f***ing ball. Hey, I'm serious, man. Get down. How's that one ball? Oh, real nice, real smart. I got eyes on your ass. Oh, shake that booty. Sementara Isaac tetap memantau dari kejauhan, Matthew mulai memeriksa satu persatu jasad kawannya dan menemukan sebuah fakta menarik sekaligus mengerikan ketika mereka semua ditembak di bagian kepala hanya dengan 1 kali peluru saja atau tembakan saja, sehingga jelas bahwa pelakunya adalah seseorang yang sangat-sangat profesional. Keep them eyes open. Just watch my 6. Roger that. Yeah, we're f***ing solo out here. Eyes. They are headshots, man. Saat itulah teropong Isaac tiba-tiba ngeblur yang membuatnya kesulitan untuk memantau, di mana saat Matthew mulai merasa terintimidasi oleh pikirannya sendiri. Tiba-tiba Just check that the oh! God, I'm hit. Hang on, buddy, I'm coming down. Ya, entah dari mana asal tembakan tersebut, Matthew harus pasrah terluka di tempat terbuka, sementara Isaac juga harus tertembak di bagian tuur atau dengkul, tapi beruntung masih sempat untuk sembunyi di balik tembok. I'm sorry. No. In the radio. Break, Spartan 33. Requesting extraction. Matthew pun menyuruh Isaac untuk memanggil bala bantuan, tetapi si sniper misterius ini dengan sengaja atau tanpa sengaja sudah berhasil menembak antena radio milik Isaac, sehingga tak ada pilihan lain bagi mereka berdua harus bertahan di posisi tak menguntungkan tersebut. Dalam kondisi tak berdaya, Matthew masih percaya diri untuk bisa menembak si sniper ini, di mana Isaac diminta untuk mengukur jarak tembakan demi bisa mengetahui posisinya, sehingga dia mencopot beberapa batu untuk meletakkan teropongnya. I'm going for it, man. You got eyes? No. He shoot you before you even get...
Come on, man. Where'd he come from? Listen, man, I got one shot at him. Sure you not got eyes on him. Sorry, Matthews, you can hear me? Oh, man. Tak lama Matthew akhirnya pingsan disusul dengan Isaac yang harus kesakitan akibat peluru masih bersarang tepat di antara tulang dengkulnya sehingga dia terpaksa mencongkel peluru tersebut dengan tangannya sendiri hingga terkapar tak sadarkan diri. Setelah pingsan beberapa saat, Isaac akhirnya siuman setelah mendengar suara seseorang dari radio lokal yang dimilikinya, di mana orang itu mengaku dari Kesatuan Tentara Amerika Serikat dan meminta Isaac menyebutkan identitasnya supaya mereka bisa segera mengirimkan bantuan medis via udara. I repeat, requesting medevac. Radio Lima Charlie. You're on a radio feed and we Is Sergeant Alan Isaac, 51st ODA? I have staff, Sergeant. copy Spawn Tree. Prepping medevac. Orang di radio itu pun meminta Isaac untuk berdiri dan menembakkan pistol ke udara untuk menandai posisinya, di mana Isaac keberatan melakukan itu karena hal tersebut sama saja dengan bunuh diri. No, we got a shooter, high caliber weapon. Question UAV? I need your challenge code if I'm gonna get you and your staff on medevac. Do you have a flare, Sergeant? I need you to stand and fire into the air. We need to get a look on your position. This is stupid. This ain't protocol. We need your exact location to send in medevac. Oh, my rank. What's my rank? Sergeant. Dan betapa terkejutnya Isaac saat menyadari aksen orang itu bukanlah orang Amerika asli, yang akhirnya terkuaklah sudah bahwa orang tersebut adalah si sniper misterius yang saat ini sedang mengincarnya. Children. All right, shut the fuck up, man. All right, stop. Jelas bahwa si sniper sengaja membiarkan Matthew hidup karena ingin bermain-main dengan Isaac, di mana si sniper terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan dengan dalih ingin mengenal Isaac lebih dekat. I just want to get to know you. Will you allow that? Good. Where are you from? No, listen. I know shit about you, so. There's nothing to say. No story. Sambil merespon setiap obrolannya, Isaac mencoba mengamati posisi si sniper yang entah di mana si bebenguk ini bersembunyi. Begitu banyak celah dan tempat yang ideal sehingga sulit bagi Isaac untuk bisa menentukan di mana posisi si sniper ini saat ini. Okay. I'll start. A civilian. A civilian. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, bang. 45, 50, 60, 60 create. And you? What about me? A regular G.I. Joe. You working on fucking ranks, huh? Had our training and then you fucking backstab us. That gives me 1,500. Saat itulah Isaac melihat radio milik salah satu jasad tentara yang jaraknya beberapa meter dari tembok dia berlindung, di mana Isaac perlahan merangkak ke arah sana, tapi kemungkinan untuk bisa meraihnya sangat-sangatlah kecil. What do you mean? It's my turn. What do you want me to say? Tell me where you're from. Where's your family? I will shoot Matthews if you don't talk. Good. Just tell me something, Isaac. Tell me about your comrades.
Seperti mengharapkan Pevita Pierce jatuh cinta pada saya, Isaac benar-benar tidak memiliki harapan untuk bisa bergerak keluar dari balik tembok sehingga dirinya terpaksa terus merespon dan menjawab setiap percakapan dan pertanyaan si sniper sampai terdengar ada suara gesekan berbagai benda seperti seng, cangcut, bungkus indomie, keresek, cangkang aqua, dan lain-lain yang akhirnya Isaac berhasil mengetahui jika si sniper bersembunyi di antara tumpukan sampah. You're trying to fucking circle my wall, ain't you? You want to know the weapon I'm using? M24? You using a Mark 11? No, you believe that's what I'm using. You don't know shit. Say that again. I can't hear you. Don't know. No fucking way. You're in the fucking trash. Dengan fakta bahwa si sniper pasti sudah berhari-hari berada di sana, sabar, fokus, dan konsisten menunggu membuat Isaac menjadi yakin jika sniper yang dihadapinya saat ini adalah sang sniper legenda asal Irak bernama Juba. You're Juba. The Ghost. 35 U.S. casualties. Angel of Death. You must have been tasing that shit heap. Tell me you're my enemy, fine, I'll respect that. We kill, we kill. Why are you still here, Isaac? Why do you keep coming back? Is it because of Dean? How'd you know that name? His cousins. Went to the same school as me. Clan works by the fucking Stop and Shop. Clem? Nah, I can't go. I can't do that. I can't go back. Hey, Why is that? you gotta mess with my fucking head too. When this is over, the skin will be cut from your face. Your lying tongue will be stapled to your chest. Just fucking shoot me, man. Get it over with. Sempat terfikir untuk bunuh diri saja, Isaac seketika teringat pesan Teh Yuli bahwa bunuh diri adalah solusi permanen untuk masalah yang hanya bersifat sementara. Akhirnya Isaac pun bangkit dan otaknya pun mulai berpikir untuk mengelabui sekaligus mengetahui posisi si sniper dengan cara membuat bebegik atau orang-orangan menggunakan kayu dan helm miliknya yang sungguh sial. Helmnya pun tikuprak alias terjatuh begitu saja sampai-sampai membuat si sniper terkekeh sendiri dibuatnya. Bite on this, you fucking Haji bitch. Show me something. Sin it. Kesempatan pun akhirnya muncul saat angin bertiup kencang yang membuat debu menghalangi pandangan si sniper, di mana Isaac langsung bergerak menuju si jasad untuk mengambil radio yang setari tadi diincarnya. Selamat dari momen tegang barusan, Isaac pun mendapat nyawa dan tenaga tambahan setelah menemukan sebotol air dan beberapa makanan dari tas milik si jasad, di mana Isaac segera melahap makanan ringan tersebut untuk membuat tubuhnya kembali berenergi. You missed. I'm still here. Ketika sedang mencoba menyalakan radio, Isaac mendengar suara Matthew yang baru siuman, di mana Isaac langsung memberitahu lokasi si sniper bersembunyi agar Matthew bisa meraih senapannya dan bisa segera mengakhiri mimpi buruk ini. What's wrong with your fucking radio, man? Look at that. We tried to be a soldier, but didn't get very... Say, that He you? was a better writer than us. Lord Matthew! A voice said, "Look me in the stars."
Perlahan tapi pasti, Matthew bergerak mendekati senapannya yang karena debu masih menghalangi pandangan, si sniper tidak menyadari akan hal itu. You're good, man. Tak ingin hanya berdiam diri saja, Isaac mencoba mengalihkan perhatian si sniper dengan cara berpura-pura ambek-ambekan sambil menembakkan senjatanya ke arah langit sehingga Matthew bisa mengambil posisi untuk menembak dan... Ya, Matthew justru harus kembali tertembak setelah bidikannya sama sekali tidak mengenai si sniper yang ketika Isaac menyuruh Matthew untuk segera bergerak ke balik tembok, tiba-tiba... Race for me! I wanna go home. Sungguh sia-sia upaya yang mereka berdua lakukan barusan karena faktanya masih belum pasti di mana posisi si sniper berada. Entah memang beneran ada di tumpukan sampah atau di tempat lain, entahlah. Isaac sekarang benar-benar sendirian dan hanya masalah waktu saja sampai si sniper berhasil membunuhnya. The war's over. You're still here. Why? I'll do everybody. I'll do every single person except you. Sesaat mental dan psikologis Isaac pun tertekan karena masih terpukul dengan kematian Matthew tepat di depan babangusnya sendiri. Di mana saat Isaac sudah tenang, dia segera mengambil radio milik si jasad dan mencoba mencari pertolongan. This is Spartan 33. How copy? What the? Oh, no. Saat sudah tersambung ke radio itulah Isaac kembali mendapat kejutan lain ketika si sniper mengambil alih frekuensi dan saluran radionya dan menyamar sebagai dirinya supaya bala bantuan segera datang ke lokasi ini dan bisa membantai mereka semua sekaligus. Yang mana di sini Isaac akhirnya menyadari satu fakta baru yang mengejutkan bahwasannya kedatangan Matthew dan Isaac kemari memang sudah sesuai rencana Juba yang menyamar sebagai salah satu dari 8 jasad tentara yang ada di lokasi ini. Instruction guys call for security detail. Security detail calls for us, and I camouflage yourself for me. We'll do our best, Cap. Oh, you. You can't shoot him. You know that, right? You shoot, you give away your position. Tak ingin tim evakuasi yang datang menjadi korban selanjutnya, Isaac pun segera melihat ke arah senapan milik Matthew dan terpikir untuk menjadi sniper dadakan demi bisa menghabisi Juba sebelum tim penyelamat tiba di sini. Dengan mindset yang sudah bodo amat dan siap untuk mati, Isaac pun meruntuhkan temboknya demi bisa mendapatkan bidikan yang bagus. Yang di sini kita akan melihat detik-detik tegang saat mereka berdua adu kecepatan. Siapa yang bisa membunuh lebih dulu? Dan ya, entah sudah tiwas atau belum, Isaac berhasil menembak ke arah posisi Juba dengan tepat sasaran yang tepat di saat bersamaan muncullah 2 helikopter yang merupakan tim penyelamat sesuai panggilan dari Juba tadi. Saat Isaac sudah berdiri itulah kita mungkin bisa yakin 99% jika Juba telah tewas dengan satu tembakan yang dilesahkan oleh Isaac barusan, di mana tim penyelamat segera mengevakuasinya dan akan dibawa ke markas untuk segera ditangani.
Dan ya, tembakan kembali muncul dari tumpukan sampah, bukti bahwa Juba ternyata belum mati. Di mana saat semua anggota tim sudah tewas dan Isaac mencoba memberitahu posisi Juba, tiba-tiba setelah Isaac dan semua tim penyelamat sudah resmi tewas, Juba kembali menyabotase saluran radio dan mengaku sebagai tim penyelamat, di mana dia kembali menghubungi pusat untuk mengirimkan tim lain untuk datang ke lokasi ini, sehingga terbukti bahwa mitos mengenai sniper legenda yang berhasil membunuh 75 tentara Amerika dalam satu waktu memang benar-benar adanya, karena Juba memang sering memakai strategi ini untuk mendapatkan banyak korban sekaligus mencatatkan rekor sebagai sniper profesional terbaik asal Irak. Bulldog 3-5. This is Baghdad Command. How copy? This is Bulldog 1-7. Reading you Lima Charlie. Over.